Ini video penjelasan untuk latihan soal yang satuan konsentrasi larutan. Nah, di sini kita ada ngambil dua soal. Yang pertama yang soal nomor 2 yang latihan 1.1 sama yang nomor 3-nya. Ini lengkap ya, udah ada molaritas, fraksi mol sama molalitas. Jadi untuk soal nomor 2 langsung diketahuinya adalah yang pertama ada volume dari larutannya itu 400 ml. Jadi V nya itu 400 ml. Kemudian GR terlarut atau GR nya itu adalah 3,4 gram. Berarti kita tulis GRT sama dengan 3,4 gram. Kemudian untuk ARN sama dengan 14, H sama dengan 1, ARN sama dengan 14, H sama dengan 1. Udah, berarti kita tinggal ditanyakan. Yang pertama yang ditanyakan itu molaritas larutan atau M besar ya. Kalau M kecil itu molaritas, kalau M besar itu molaritas. Kemudian yang B itu fraksi mol larutan, berarti yang ditanya itu adalah XT fraksi mol terlarut sama XP fraksi mol pelarut. Di sini yang terlarutnya itu NH3. Terus pelarutnya itu kalau tidak disebutkan atau enggak disebutin itu pelarutnya udah pasti air. Nah, berarti langsung jawab. Untuk yang A-nya, rumus dari M atau molaritas adalah N per V. Nah, ini kalau karena ininya V-nya 400 ml sama molnya belum diketahui, jadi kita pecah rumusnya. Ini bisa langsung jadi kayak gini, nggak usah pakai N per V juga gak apa-apa, langsung pakai kayak gini. GRT atau gram terlarut per mR dikali 1000 per volume mililiter. Nah, ini kenapa ditandain volume mililiter? Ya karena yang di atasnya itu 1000. Kalau volume liter berarti L aja. Itu di atasnya bukan 1000 tapi 1. Nah, berarti MR-nya belum kita ketahui, kita cari dulu. MR dari NH3 atau MR dari zat terlarut. Berarti MR-nya itu sama dengan ini mRNH3, berarti ARN ditambah ARH. ARH-nya itu ada 3 karena NH3, berarti ini dikali 3 sama dengan ARN 14 ditambah ARH 1 kali 3, berarti 14 tambah 3 sama dengan 17. Nah, udah ketemu, tinggal kita masukin ke rumus. Jadi sama dengan GRT nya itu adalah 3,4, MR nya 17 dikali 1000 per volumenya 400 sama dengan 3,4 bagi 17 itu berarti hasilnya 0,2 dikali 1000 per 400 itu berarti 2,5 ya. Nah, berarti ini bisa langsung dikaliin, hasilnya tuh adalah, berarti pakai kalkulator harusnya bisa langsung ya sebenarnya kalau pakai cara perkalian biasa. 0,5 molar. Satuan dari molaritas tuh molar, sama-sama M besar. Nah, udah ketemu 0,5 molar yang A nya, tinggal kita nentuin yang B. Yang B itu ditanyainnya XT dan XP, berarti kita cari XT aja dulu, atau fraksi mol
terlarutnya, dimana zat terlarut di soal yang nomor 2 ini adalah NH3. Nah, berarti rumus dari Xt itu adalah mol terlarut per mol terlarut ditambah mol pelarut. Berarti mol terlarutnya sama mol pelarutnya harus kita cari dulu. Mol terlarut sama dengan gram terlarut per mr-nya atau mr terlarutnya. Berarti sama dengan gram terlarutnya itu 3,4, mr-nya itu 17, mr zat terlarutnya. Berarti molnya itu 0,2 mol. Nah, udah dicari, tinggal kita cari yang mol pelarutnya. Berarti NP itu sama dengan GRP atau gram pelarut per mr, dimana mr-nya berarti ini biar dibedain ya, berarti ini mRT atau mr terlarut, di sini mr pelarut. Nah, pelarutnya itu kan air itu rumus kimianya itu H2O, dimana AR dari H itu 1 dan AR dari O itu 16. Berarti MrH2O atau MRP itu sama dengan 1 dikali 2 ditambah 16. 1 dikali 2 2 tambah 16 18. Nah, berarti ini sama dengan gram pelarutnya kita belum ketahui, tapi kita di sini punya volume dari pelarutnya yaitu 400 ml. Nah, karena massa jenis air itu adalah 1 gram per mililiter, berarti volume larutan itu sama dengan massa dari larutannya. Berarti massa larutannya itu 400 gram berarti M atau GR larutan itu sama dengan 400 gram, berarti sama dengan untuk GRP nya itu 400 gram dikurangi ini GRT nya 3,4 gram. Jadi kenapa ini dikurangi? Karena gram dari larutan itu sama dengan gabungan dari gram terlarut ditambah gram pelarut. Nah, ini kan kalau kita mau nyari gram pelarut, berarti kan gram terlarutnya bisa pindah ruas, bisa jadi dikurangkan. Kalau pindah ruas berarti gram larutan dikurangi gram terlarut itu nanti bakal ketemu gram pelarutnya. Berarti sama dengan 400 dikurang 3,4, ini GRP ya, itu sama dengan 396,6 kalau gak salah ya. Kita cek pakai kalkulator. 400 kurang 3,4, ya benar 396,6 gram. Udah 3 gram masuk ke rumus ini, kita udah ketahui gram pelarut sama MR pelarutnya. Berarti 396,6 per 18 sama dengan 396,6 per 18. Itu hasilnya 22,033333. Berarti bisa kita sederhanakan jadi 22 apa? 22 mol. Nah, sekarang kita udah ketahui mol terlarut sama mol pelarutnya. Kita masukin ke rumus fraksi mol terlarutnya. Berarti Xt akan sama dengan tadi mol terlarutnya itu 0,2 di 0,2 per 0,2 ditambah 22, karena kan ini mol terlarut ditambah mol pelarut, berarti 0,2 tambah 22
akan sama dengan, kita hitung pakai kalkulator, 0,2 tambah 22, hasilnya itu 0,009009009. Berarti sederhananya itu 0,009 aja. Nah, udah. Fraksi mol terlarut udah ketemu. Berarti kita sekarang tinggal nyari fraksi mol pelarutnya. Karena mol terlarut ditambah, atau fraksi mol terlarut ditambah fraksi mol pelarut itu sama dengan 1. Berarti kalau kita mau mencari XP, atau ya itu XP, berarti XP itu dapat dicari sama dengan 1, ini pindah ruas jadi dikurang XT, sama dengan 1 dikurangi 0,009 sama dengan, nah XP sama dengan 1 kurang 0,009, 1 dikurang 0,009 itu hasilnya 0,991. Nah, masing-masing udah ketemu. Ini jawabannya A, 0,5 molar, kemudian XT nya 0,009 dan XP nya 0,991. Nah, udah beres. Jadi gitu pembahasan nomor 2.